soal trailer terbaru dari Thor Love and Thunder. Mighty Thor di sini diperkenalkan. Aku ngeliatnya gini sih, ngeliatnya di trailer ini tuh Mighty Thor menjadi salah satu superhero baru yang harus bertemu dengan audisionan. Kita kan nyebutnya yang Thor yang lama atau Thor yang Jawa itu jadi audiensan ya untuk sementara ya. Mighty Thor itu Jane Foster. Ngelihatnya bahwa Mighty Thor di sini perkasa banget gitu untuk sosok dari seorang wanita yang pertama kali mendapatkan kekuatan di bulan Juli ini. Si Mighty Thor ini harus menghadapi musuh yang bukan main-main sih, musuh yang bukan musuh sembarangan. Saya lihatnya musuh ini cukup kuat untuk melawan audiensan dan juga Mighty Thor gitu. Saya ngelihatnya bahwa di trailer ini tuh ya sisi kenapa namanya Love and Thunder, jadi aku mengerti love-nya ada tapi sosok perkasa dari si Mighty Thor-nya pun ada gitu. Di sini ada beberapa kenangan yang dirajut kembali sama audiensan dan juga Mighty Thor gitu ya, secara langsung gitu. Maksudnya mereka kan sudah tidak bertemu lama gitu ya. Kita kan mungkin mereka ada sedikit kangen-kangenannya dikit lah istilahnya, ada sedikit bumbu-bumbu cinta yang membara sih sebenarnya. Si Mighty Thor ini masih menjadi Jane Foster yang sama, tapi sedikit lebih perkasa karena dia sekarang orang yang layak untuk memegang Mjolnir kan. Ketika dia muncul di trailer ini gitu ya, ketika dia muncul aku ngerasa bahwa gila Mjolnir itu cocok banget di tangannya gitu. Kesalahannya audiensan ini membuat Mighty Thor atau Jane Foster ini harus menjadi korbannya gitu. Kalau di komik kan Jane Foster ini harus mengidap sebuah penyakit akibat dia menjadi Mighty Thor gitu kan. Tapi secara tidak langsung dialah yang layak untuk menjadi penggantinya audiensan sebagai superhero yang kita kenal sebagai Thor gitu. Si Mighty Thor ini harus menghadapi musuh pertamanya gitu. Musuhnya putih gitu. Musuhnya aku nggak baca komik ya. Musuhnya itu aku ngelihatnya bukan musuh sembarangan yang bisa dikalahkan dalam satu jentikan tangan atau dengan mudah gitu. Ini musuh yang mungkin masih ada hubungannya sama kejatuhan Asgard gitu ya. Kita akan kembali bertemu dengan Hela yang menjadi pemimpin Asgard. Di sini mungkin perjuangan dari si warga-warga Asgard pun masih akan kita lihat di sini. Mighty Thor atau Thor yang lama audiensan gitu ya, itu masih akan berpetualang bersama Guardian of the Galaxy, karena kita lihat ada beberapa pemain Guardian of the Galaxy di sini. Mungkin gini ya, dari sisinya audiensan kalau aku ngelihatnya ini kan film terakhirnya Thor versi audiensan gitu ya. Jadi aku ngelihatnya begitu dia balik
dia harus mempunyai tanggung jawab yang lebih dibanding sebelumnya, karena ini nih dia yang menyebabkan Asgard direbut sama Hela. Ini Asgard hancur direbut sama Hela dan harus ada di New Asgard gitu ya. Kita ngelihatnya bahwa Thor versinya Odinson kan setelah bisa dibilang kejadian di Thanos di Avenger Endgame kan kayaknya cuek banget sama dunia gitu, cuek banget sama semua hal tentang superhero, dan di sini pada akhirnya dia harus kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya. Mungkin aku ngelihatnya bahwa dia di sini masih layak karena masih menjadi orang yang layak memegang Mjolnir, dan dengan apa yang dia lakukan di film ini nantinya, kalau aku ngebacanya gitu ya, dia akan kembali layak menjadi orang yang pantas untuk memegang Mjolnir karena dia sudah menyelesaikan apa yang dia buat gitu ya. Kita ngelihatnya di Avenger Endgame kan dia memutuskan untuk keliling angkasa sama Guardian of the Galaxy. Masa sih begitu dia balik dia tidak ingin bertanggung jawab sama perbuatannya, masa sih tidak ingin bertanggung jawab sama apa yang terjadi di Asgard sekarang, walaupun di sini tetap dititik beratkan sebagai Jane Foster, tapi di tangannya Mighty Thor. Tapi aku ngelihatnya bahwa di sini tetap ada peranannya Odinson atau Thor yang versi cowok ini untuk di film secara keseluruhan gitu ya. Mungkin di sini kita kan lebih ditunjukkan sama penyesalan yang dirasakan sama Mighty, sama Thor versi cowok gitu, sama Odinson gitu, sampai akhirnya dia bertemu dengan Mighty Thor dan bertarung bersama. Jadi sidekick di sini Thor yang versi cowok gitu ya, lebih ke sidekicknya Thor atau Mighty Thor yang cewek gitu. Walaupun begitu, aku ngerasa bahwa film ini tetap harus menitik beratkannya ke apa yang terjadi setelah Thor Ragnarok, kehancuran yang terjadi setelah Ragnarok itu sendiri gitu ya, Battle of Ragnarok yang dilakukan, dan kesalahannya Thor di film sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat ya di film-film sebelumnya itu Thor kan digambarkan sebagai dia yang halal, di Thanos juga dia punya penyesalan yang sangat tinggi karena membunuh Thanos gitu ya. Mungkin dengan kesalnya sehingga menyebabkan dia harus menjadi Thor gendut versinya Avenger Endgame. Tapi di sini aku ngeliatnya bahwa si Thor ini atau Odinson ini di sini kembali menemukan semangatnya gitu ya, walaupun sekali lagi aku bilang di sini akan dititik beratkan ke Mighty Thor, dan kita aku pikir akan diajak ke sisi penyesalannya dari si Thor cowok atau Odinson ini dengan apa yang diperbuat beberapa tahun ini di beberapa film, dan semuanya adalah kesalahan gitu ya. Sebenarnya
ini adalah kesempatan yang bagus untuk Thor atau Thor versi cowok ini untuk terakhir kalinya paling tidak melakukan sesuatu bagi Asgard atau melakukan sesuatu bagi kampung halaman yang dia tinggal selama ini gitu. Aku ngerasanya bahwa di trailer ini seperti itu, dan di trailer ini tuh kelihatan banget bahwa seperti yang bilang tadi, love-nya ada tapi thundernya juga ada. Jadi bagaimana sisi love dari Jane Foster dan juga Thor atau Odin Sun di sini, dan sampai akhirnya menjadi Mighty Thor hanya untuk menggantikan Odin Sun sebagai Thor dan mengorbankan kesehatannya, atau dia bertarung bersama secara teammate yang begitu kuat. Itu yang aku rasain sih dari si trailer film ini yang nantinya akan tayang di bulan Juli nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye guys.